Baik, jadi ada beberapa pemicu naiknya asam lambung ya. Paling sering terjadi di kalangan usia muda salah satunya adalah lifestyle, gaya hidup ya. Baik itu dari olahraganya mungkin yang kurang karena dituntut pekerjaan ya, deadline dan lain-lain. Kemudian yang kedua bisa jadi karena banyaknya terlampau berlebih makan makanan. Salah satunya juga makan makanan yang berlemak ya, seperti coklat, keju, itu juga salah satu penyebab pemicunya. Kemudian ada lagi faktor stres ya dan kurangnya istirahat. Nah, itu beberapa faktor pemicu terjadinya asam lambung. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, seringkali kita merasa tidak nyaman di area perut bahkan sampai ke dada, tapi nggak tahu penyebabnya apa ya, apa salah makan, tapi kok berulang. Nah, bisa jadi ini asam lambung Anda terlalu reaktif atau mungkin produksi terlalu tinggi, bahkan mungkin sudah sampai di tahap GERD. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar kesehatan lambung, tentunya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Triyono MKPD, SPPD Finasip, spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Baik, Mbak. Thanks ya, pagi-pagi sudah datang ke DAI TV untuk bisa berbagi informasi tentang kesehatan, terutama kesehatan lambung. Karena itu kita bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan lambung yang mungkin masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat ya. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau semua makanan pedas itu pasti menyebabkan sakit pada lambung kita. Benar atau tidak sih, mitos atau fakta? Yang jelas mitos. Mitos? Oke, kenapa mitos dok? Jadi ketika orang mengalami asam lambung naik, itu sebenarnya dua sumbernya. Oke. Ya, yang pertama itu karena asam lambung yang tinggi, atau yang kedua karena katupnya melemah, atau yang disebut dengan dinamakan dengan sphincter. Yes. Jadi antara kerongkongan dengan lambung itu ada katup ya atau pintu. Idealnya ketika kita makan itu turun ke lambung, itu pintunya nutup. Namun ketika asamnya terlalu tinggi, itu bisa mendorong ke atas. Pada saat tiduran, kita baring gitu ya, itu juga bisa ketika katupnya lemah, itu juga akan merembes keluar. Oke. Nah, jadi lambung sendiri itu kan dia ada lendir lah ya, kalau kita bilang ya, melapisi dindingnya itu. Jadi ketika makanan atau sambal atau cabai itu ya masuk, itu di kerongkongannya itu akan terasa panas gitu, karena sudah lecet atau luka gitu ya, sehingga menyebabkan seperti rasa terbakar. Jadi kayak seperti heartburn gitu. Jadi itu mitos. Mitos. Jadi bukan karena semata-mata hanya makanan pedasnya. Betul. Tapi mungkin kondisinya sudah sedemikian rupa terganggu. Betul. Begitu ya dok ya. Ya. Jadi ketika makanan pedas itu masuk. Yang sebelumnya mungkin sudah terganggu. Tapi tetap harus hati-hati juga ya dok, jangan terlalu banyak. Jangan kata dokter Tri nggak apa-apa kok, jangan juga ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau susu dapat memperburuk penyakit lambung. Biasanya kalau lagi masalah di lambung, jangan minum dulu nih dairy food gitu ya, dari produk terutama susu. Apa iya, benar atau tidak? Baik, fakta ya. Fakta ya. Karena memang susu itu di Indonesia sendiri, orang Indonesia itu hampir 90% itu mengalami intoleransi laktosa. Ya, jadi intoleransi laktosa itu menyebabkan seperti gejala-gejala dari MAH. Sebenarnya MAH itu dari kata Belanda itu. Oke. Ya, apa tuh dok? Dimeh. Itu artinya lambung sebenarnya. Dimeh gitu. Iya, lambung. Okay. Jadi orang taunya MAH itu memang penyakit lambung gitu ya. Sebenarnya MAH sendiri itu artinya lambung. Okay. Ya, kalau di bahasa medisnya itu gaster. Gitu, ya. Jadi itu yang menyebabkan seringnya timbul begah atau mungkin kembung, itu terjadi.
Karena intoleran terhadap laktosa yang ada di Betul. susu. Ya, Dan ini tadi dokter bilang berapa? 80%? hampir 90%. Hampir Ya, 90%. Kadang kita nggak sadar ya, kok habis minum susu rasanya pengen kembung, kembung, terus begah, bloating, atau bahkan mungkin ada yang diare juga, tapi betul. nggak rasa, terus Betul. aja gitu ya dok Ya. ya. Ternyata gara-gara susunya. Nah jadi ketika masalah lambung sedang menyerang, ya better jangan minum dulu ya si Ya. susu ya. Oke, selanjutnya kita satu fakta kalau merokok itu memicu tukak lambung. Nah tukak lambung sendiri ini berarti ada luka ya dok ya di lambung Betul, atau jadi gimana? kalau tukak lambung itu kita bisa dapatkan setelah kita melakukan endoskopi. Ya, Ah. endoskopi terutama di daerah gaster ya. Jadi endoskopi itu kan ada dua ya. Endoskopi kalau dari atas itu namanya gastroskopi, tapi kalau dari bawah itu namanya kolonoskopi untuk melihat usus. Tapi yang kita bicarakan ini lambung ya, jadi artinya kita gastroskopi kemungkinan besar itu dijumpai ada lecet, luka Oke. di lambung. Nah itu tukak lambung. Betul. Nah apakah merokok ini akan menyebabkan kondisi tersebut? Betul, Oh iya. ya. Gimana caranya? Kan kalau kita berpikir asap rokok itu kan masuknya ke dalam paru ya dok ya? Betul, karena itu nantinya akan menyebabkan pelemahan otot dari sphincter itu, yang tadi saya bilang. Jadi ada di situ namanya lower esophageal sphincter, LES ya. Jadi antara kerongkongan sama lambung tadi yang saya bilang itu ada pintu yang kita namakan sphincter. Jadi kalau berpikir kok jauh dong dari paru-paru ke lambung, ternyata Iya. enggak. Efeknya bisa sampai ke sana ya dok ya. Dan Betul. kalau tukak lambung pasti rasanya nggak nyaman banget, Yes. nyeri sekali. Betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau obesitas itu meningkatkan risiko asam lambung. Orang selalu berpikir yang punya masalah asam lambung biasanya kurus-kurus, jarang makan ya gitu. Iya, Tapi iya. orang yang obesitas ternyata banyak juga yang Betul. punya masalah. Jadi gini Mbak Dika, ketika obesitas itu otomatis tekanan di Di klep tadi lambungnya itu ya. sendiri, bukan di perutnya itu, dia akan mendorong diafragma ke atas. Oke. Gitu. Jadi seolah-olah ketika terdorong itu akan menyebabkan terjadinya heartburn tadi. Oke. Jadi kayak rasa sesak, panas, seperti terbakar gitu dadanya ya, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan asam lambung. Ini secara Karena dorongan ke atas tadi. secara fisik memang terdorong, Betul. benar-benar secara istilahnya benar-benar secara organ dan organ ini terdorong gitu Betul, ya. dan itu juga akan lama-lama menyebabkan kelemahan dari otot si sphincter itu tadi, pintunya tadi. Itu dia tuh. Jadi belum lagi penyakit bawaan yang dibawa oleh orang yang obesitas ini juga akan Betul. memperburuk ya dok. Yes, ya. seperti Oke, diabetes ya salah satunya. Iya. Ya. Selanjutnya, mitos atau fakta dok, kalau infeksi bakteri itu dapat menyebabkan tukak lambung. Infeksi bakteri ini dari makanan atau gimana? Ini mitos atau fakta? Ini fakta. Fakta. Jadi ketika kita tadi saya bilangnya endoskopi, kita gastroskopi itu biasanya dijumpai kuman namanya di situ Helicobacter pylori. Yaitu yang menyebabkan nanti si pintu tadi itu juga bisa melemah gitu. Oke. Ototnya tadi gitu. Jadi sehingga dia menyebabkan otomatis asam lambung itu akan naik gitu. Dan mendorong pintu ke atas sehingga dadanya terasa panas, ada reflux gitu ya. Itu juga bisa terjadi. Ini bakteri yang dimaksud ini memang semuanya masuk dari makanan kah atau gimana dok? Bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Jadi Oke. karena jadi gini, pH di lambung itu sekitar 1 sampai 2 ya pH-nya. Jadi ketika jadi gini, posisi si lambung ini itu kan punya asam ya, tujuannya itu untuk membunuh si bakteri tadi. Gitu. Jadi kalau seumpamanya lambungnya juga sudah bermasalah, otomatis kan dia tidak bisa membentengi lambungnya untuk melawan kumannya itu. Oke. Gitu. Jadi perlu hati-hati makan juga ya. Betul. Jangan sembarangan dan harus dipastikan higienitasnya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan Siap. topik utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang asam lambung sebabkan GERD. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Triyono MKPD, SPPD Vinasim, spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, kita bicara tentang asam lambung dulu nih dok ya. Asam lambung tuh selalu kami hitamkan. Padahal ternyata itu bagian tubuh yang pasti ada di setiap tubuh manusia dan pasti punya fungsi kan. Betul. Nah, boleh dijelaskan dulu asam lambung itu apa dan fungsinya apa dok? Jadi asam lambung itu memang ada suatu cairan yang ada di lambung ya. Yang tujuannya sebenarnya satu untuk mencerna makanan, ya, kemudian juga bisa untuk melunakkan makanan ya. Jadi dengan asam itu akhirnya makanan-makanan yang keras itu menjadi lunak sehingga sampailah ke toilet lah gitu ya istilahnya. Kemudian yang ketiga salah satunya itu tadi untuk membunuh bakteri yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi untuk membunuh si asam lambung ini tujuannya salah satu untuk membunuh karena dia membentengi si lambung. Ketika ada benda asing masuk, bakteri masuk akan melawan. Jadi sebenarnya memang berfungsi sangat krusial dan vital ya pada tubuh manusia. Ya. Kalau enggak gimana mencerna makanan kan? Ya, jadi memang semua orang pasti punya asam lambung. Dengan pH 1-2 biasanya di lambung. Nah ini nih yang saya mau tanyakan, yang jadi masalah apakah secara kuantitas tiba-tiba dia jadi banyak yang membuat orang tidak nyaman, atau itu tingkat keasamannya pH-nya jadi berlebihan, atau memang ini jenis yang dua masalah yang berbeda dan pasti akan dialami ketika jadi gini, lambung itu kan seperti seperti kantung gitu ya, seperti kantung, kemudian ketika penumpukan gas otomatis dia akan kontraksi, akan melebar gitu ya, sehingga rasa tidak nyaman di perut tuh ada, jadi mulai kembung, begah gitu ya. Dan kalau untuk asam lambungnya sendiri yang meningkat, otomatis salah satunya dari faktor makanan juga ya, yang menyebabkan peningkatan produktivitas asam lambung. Apa sih makanan yang bisa meningkatkan produktivitas asam lambung dok? Ya salah satunya kafein ya, kafein. Tapi memang kalau normal saja itu bisa ditoleransi sama lambung. Tapi kalau sudah berlebih itu menyebabkan peningkatan produktivitas asam lambung tadi. Oke, selain kafein, apakah ada makanan lain yang mungkin, saya nggak pernah minum kopi kok, atau teh juga saya enggak gitu ya, orang-orang mungkin bukan bagian dari itu, tapi kok saya punya masalah nih. Kenapa tuh dok? Jadi salah satunya juga bisa ya coklat, keju yang berlemak-lemak ya, yang nantinya akan produk susu tadi juga ya dok ya? Betul, yang lemak tadi saya bilang ya. Itu salah satu takutnya nanti lama-lama kalau terlalu sering mengkonsumsi itu, yang ditakutkan itu adalah pelemahan sphincter tadi, yang pintu katup tadi itu. Jadi kita berbaring aja nanti tiba-tiba ada naik sendiri ya? Betul, gasnya itu nanti naik sendiri. Oke, kalau kita bicara ini kan lambung, ada asam lambung, ada gasnya juga berarti. Ya. Nah, gas ini sendiri apakah suatu hal yang memang impact dari aktivitas tertentu atau memang akan ada gas dengan fungsi tertentu? Jadi gini, kalau untuk gasnya itu memang pasti tetap ada ya, dengan tadi saya bilang kapasitas di dalam perut itu ya, karena lambung segitu ya segitu seharusnya, seperti kantung itu. Cuma kalau sudah berlebih otomatis kan dia akan melebar gitu. Akan melebar, berkontraksi sehingga menekan gasnya naik ke atas. Ini berkaitan nggak ketika mungkin produktivitas asam lambungnya naik, otomatis gasnya juga akan bertambah, atau ini memang gas yang berbeda? Oh iya. Mereka akan berbarengan berarti dok. Dan kebayang makin nggak nyaman ya. Betul, karena si kantungnya ini, si lambung ini juga akan makin melebar gitu ya. Nah dokter bilang sendiri bahwa ya asam dengan pH tertentu gitu. Ada yang bilang ya udah kalau mau asam
asam lambungnya nggak terlalu produktif dan reaktif, asam kan ketemu asam jadi basa nih dok. Banyak sekali yang mengonsumsi mungkin makanan asam ketika perut kosong dengan maksud untuk membuat kondisi perut lebih nyaman. Ini sebenarnya benar atau enggak? Kalau dibilang benar atau enggak ya memang secara logika aja ya kita gunakan ya. Secara logika itu pasti akan membuat juga perut nyaman pastinya kan. Okay. Karena kita makan yang basah tadi gitu. Yang basah atau yang asam nih? Kadang banyak yang orang menyarankan untuk minum air lemon di pagi hari untuk membuat kondisi perut lebih nyaman. Ini kadang-kadang kita bingung, apakah iya perut kondisinya akan lebih nyaman dengan memasukkan zat yang asam lemon juga ya? Gitu. Ya itu pastinya akan menimbulkan ini ya, lama-lama menimbulkan luka juga. Justru menimbulkan luka. Betul, pastinya. Secara logika itu kan asam ya, iya. Ditambah asam lagi. Betul. Jadi bukan justru mengubah si konsentrasi dan karakter si asamnya, enggak ya? Enggak, justru kalau misalnya ya terjadi itu sama Mbak Dika atau sama pemirsa di rumah ya, itu bisa salah satunya kita beli obat-obatan warung lah ya, juga ada ya. Salah satunya yang sering mungkin pernah Mbak Dika dengar atau mungkin pemirsa di rumah dengar, itu ada namanya antasida. Ya. Antasida itu ada sediaannya tablet dan sirup ya. Jadi namanya antasid ya, anti acid gitu kan. Jadi tujuannya itu untuk menetralisir lambungnya itu. Justru yang dibutuhkan si antasida itu ya dok. Betul. Ya, bukan atau pernah dengar namanya sucralfate sirup. Ya. Sucralfate sirup yang warna pink ya sirupnya itu. Itu justru untuk melapisi dinding lambungnya. Jangan sampai salah nih. Betul. Ya. Karena untuk memulai hari itu menentukan seharian full kita sampai malam. Kalau kita salah. Untuk aktivitas kerja kita ya. Betul, malah jadi tambah masalah baru, bahkan bisa sampai luka tadi ya dok. Oke, nah kalau kita bicara tentang lambung itu kan punya sifat yang elastis ya dok ya. Elastis, lalu berarti kan sebenarnya setiap orang punya porsi makannya masing-masing. Ketika kita over di kondisi tertentu seperti momen-momen lebaran gitu ya, yang biasanya makan nggak sebanyak itu jadi berlebihan, ini akan menyebabkan juga nggak sih masalah pada lambung, terutama si asam lambung jadi lebih produktif? Pastinya kan dia akan melebar ya. Karena yang tadi saya bilang kita ibaratkan lambung itu sesuatu seperti kantung gitu ya. Ketika terlampau banyak pastinya akan meningkat. Gitu. Produksinya meningkat, kemudian bisa juga nanti jadi terdorong ke atas gasnya gitu ya, asamnya itu naik gitu. Gitu, Mbak Dika. Jadi kadang-kadang kita sendiri ya dok yang bikin masalah. Betul. Ya. Lifestyle kita sendiri ya. Nah itu dia tuh, jadi membuat kita abai, terus tidak berpikir bahwa ini ternyata ada impact yang negatif untuk lambung kita asal masuk, atau justru nggak makan apa-apa, kopi aja gitu ya. Ini juga sering ya. Nah makanya di agama Islam ya terutama ya itu ada hadis Nabi lah ya yang menyatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Betul, jadi jangan serakah juga ya. Betul. Itu berlebihan. Oke, kita masuk ke penyakitnya. Ini kan orang sering sekali merasa bahwa kalau lambungnya bermasalah, ya tadi basicnya dari bahasa Belanda mah gitu ya, kan memang lambung gitu. Tapi kalau sekarang saya GERD. Nah sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Mah memang masalahnya ada di lambung. Otomatis segala macam yang terjadi di situ orang langsung berpikirnya mah. Tapi kalau sekarang GERD ini bedanya apa sama mah? Seringkali kita dengar saat ini GERD itu dimiliki sama kaum muda ya, anak-anak muda ya gitu kan. Kayaknya kalau sakit GERD tuh seneng gitu ya. Padahal punya GERD nih, bangga. Iya, karena bukan mah nih gitu kan. Memang mah dengan GERD itu dua hal yang berbeda, Mbak Dika. Jadi kalau mah itu suatu kumpulan gejala, ya ada kembung tadi saya bilang, kemudian ada perut rasa begah, ada nyeri ulu hati juga gitu ya. Itu kalau GERD itu dua sumbernya yang dua klinisnya yang paling sering itu adalah heartburn, rasa panas di dada ya. Kemudian yang kedua reflux, namanya kan gastroesophageal reflux disease. Tadi kita udah belajar tentang gastro ya. Kemudian yang kedua ada esophageal. Esophageal itu daerah kerongkongan,
si lambung ini mengalami pelemahan di katupnya, di pintunya itu, jadi akan mendorong ke atas sehingga pH yang ada di lambung itu tadi saya sampaikan bahwa 1 sampai 2. Kemudian sementara pH di kerongkongan itu 4 sampai 6. Jadi Mbak Dika bayangkan ketika pH itu naik yang normalnya di kerongkongan itu 4 sampai 6 menerima pH yang 1 sampai 2, otomatis dia akan terjadi panas rasa di dada. Seperti rasa sesak juga gitu ya, seperti kok nggak nyaman di dada, padahal itu bukan masalah lain tapi memang masalahnya GERD gitu. Dan reflux ya, reflux itu jadi arus balik gitu ya, yang seharusnya dia setelah makan pintunya nutup, nah ini malah balik ke atas. Ini terbayang rasanya setidak nyaman apa, dalam posisi duduk saja udah nggak nyaman. Apalagi tadi dokter bilang tidurannya bisa berbalik. Itu tidak boleh setelah makan itu langsung berbaring ya. Betul, karena waktu pengosongan lambung itu sekitar 2-4 jam. Jadi baiknya ketika makan jam 7, terakhir misalnya atau jam 6 gitu, ya bisa tidur di jam 9, jam 8, jam 9. Makanya jangan makan kemalaman ya. Betul. Malah ada makan tengah malam lagi ya dok ya. Oke, ini kita mau tahu sebenarnya apa saja sih penyebabnya sampai seseorang bisa mengalami GERD. Tapi kita tahan dulu. Siap. Setelah jeda kita akan bahas. Karena itu jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang GERD. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Triyono MKPD, SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, tadi kita terputus pada penyebab GERD. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang mengalami GERD, dok? GERD ya, jadi yang pertama sekali itu adalah lifestyle, Mbak Dika. Lifestyle ya? Ya, karena pertama gaya hidup ya, gaya hidup mungkin kurang olahraga juga, kemudian makannya juga yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian stres juga menyebabkan itu juga stres. Bisa. Ini apa sih dok yang terjadi ketika kita kan seringkali ketika kita lagi posisi nervous atau mungkin dalam posisi kayak deg-degan, itu lambung juga bereaksi tuh, nggak nyaman. Apakah ya, karena memang? Kan jadi ada namanya GBA itu Gut Brain Axis. Jadi jadi dari otak itu merangsang si saraf itu untuk si hormon itu menyebabkan jadi naik ya asamnya gitu. Nah itu salah satunya dari hubungan tadi, jadi eksis antara otak dengan lambung. Jadi kayak punya jalan tol sendiri ya antara otak dan lambung ini ya. Betul. Oke, makanya kadang-kadang orang emosian kalau lapar ya. Kenapa jadi marah-marah gitu? Makan, ya, karena belum makan gitu ya. Oke, jadi lifestyle adalah kunci. Kenapa akhirnya GERD terjadi gitu ya? Ini lifestyle di kota besar ini. Kota besar ini lifestyle sudah lebih banyak lifestyle. Ya, lifestyle yang bisa menyebabkan kondisi orang tuh jadi kesehatan terganggu gitu ya dok. Salah satunya kan berapa lama seseorang dengan lifestyle yang cukup buruk gitu ya bisa terkena GERD? Mungkin kan ada sebagian orang yang tadi hidupnya baik-baik aja, semua sehat-sehat aja. Mungkin pas lagi skripsi baru tuh lifestyle berantakan, itu kan cuma di 6 bulan terakhir misalnya. Betul. Apakah itu bisa menyebabkan atau mungkin kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah menahun lama? Jadi gini Mbak Dika, ada namanya GERD questionnaire atau GERD key kita bilang ya. Itu ada beberapa pertanyaan, misalnya ada seringnya terjadi heartburn gitu ya, atau berapa kali terjadinya mual dalam 1 minggu ya, rentangnya 1 minggu Mbak Dika. Jadi kuesioner itu bisa kita nilai di situ berapa nilainya. Jadi semakin sering kita mengalami hal itu juga pastinya akan menyebabkan lebih cepat terjadinya GERD. Jadi ada namanya GERD questionnaire atau GERD Q kita bilang. Itu yang akan menentukan ini penyebabnya dirunut dari mana nih. Betul. Gitu ya.
apakah sering terjadinya apa namanya heartburn tadi saya bilang mual, Dan kemudian terjadi ketika apa gitu ya ya? Ketika kecemasan ada terjadi beberapa mungkin pertanyaan karena kondisi yang lain gitu kurang ya lebih dok ada ya? 7 poin ya kalau nggak salah saya. Wow. Nah ini yang susah nih karena kita nggak inget kenapa kita jadi sakit. Jadi totalnya nggak tahu tiba-tiba nyeri aja gitu. Betul. Nah ini kan gejalanya khas ya. Suatu hal yang mungkin bukan cuma masalah nggak nyaman di perut, tapi juga tiba-tiba ada rasa panas di area dada karena ada kerongkongan, yaitu tadi pH-nya sudah berubah masuk ke area yang tidak seharusnya gitu. Betul. Ini yang naik ke atas hanya asam lambungnya atau mungkin sisa makanan juga bisa masuk dok? Ya itu tadi saya bilang, yang jelas pastinya asamnya juga akan naik. Yang kedua tadi reflux ya, reflux itu kan balik arah. Yes. Gitu. Yang seharusnya apa namanya bisa stay di lambungnya, tetap karena sikatopnya ini lemah gitu ya, jadi akhirnya bisa reflux dia. Makanya terkadang salah satunya itu muncul rasa pahit, iya kan, pahit. kemudian nggak enak di tenggorokan gitu. Ini bisa menyebabkan peradangan nggak di area itu dok? Kan karena asam terus. Ya kan? lama-lama pasti karena seringnya asamnya naik, pastinya akan terjadi ada namanya penyakit esofagitis ya, karena peradangan di esofagus ya, di kerongkongan itu. Gitu, jadi ada masalah baru ya di organ lain ya dok ya. Nah ketika kondisi itu terjadi ini seringkali mungkin ketika GERD-nya kambuh sedang beraktivitas. Sebenarnya pertolongan pertama yang perlu dilakukan itu apa dok? Nah tadi saya sampaikan untuk pertolongan pertama bisa bawa obat-obatan warung ya. Ya seperti antasida tadi ya. saya bilang, atau sukralfat sirup ya, atau yang tablet juga ada. Ya mungkin Mbak Dika sering atau pernah dengar golongan zol. Yes. Itu namanya PPI ya, proton pump inhibitor untuk memblok di situ ya. Jadi ada omeprazol, kemudian atasnya lagi ada lansoprazol ya. Kemudian atasnya lagi ada pantoprazol, esomeprazol gitu ya, rabeprazol, yang terbaru itu adalah vonoprazan. Ini tergantung dari tingkat keparahan ya dok ya? Ya, jadi bisa dilakukan juga dengan PPI test ya, selama kurang lebih 3 bulan ya, diberikan obat-obatan apa namanya lambung PPI tadi, itu yang golongan zol itu kalau memang tidak timbul masalah, artinya mungkin psikologis atau faktor stres gitu. Jadi memang perlu disiplin obat juga nih untuk kondisi ini. Dok, ini mungkin pertanyaan yang banyak orang salah juga nih. Jadi ketika perut kita tuh rasanya nggak enak, orang langsung makan deh gitu. Sebenarnya dalam kondisi demikian boleh nggak sih makan? Atau mungkin ada yang ya udah minum teh manis panas deh. Boleh nggak sih ketika si GERD-nya lagi kambuh, kita memasukkan boleh, kalau memang tidak ada obat-obatan juga yang untuk menetralisir itu juga bisa kita minum. Apa yang sebaiknya diminum dok? Teh? Air putih biasa. Air putih biasa. Betul. Karena kan teh sendiri ada kafeinnya kita kan? juga menenangkan ya. Yes. Menenangkan, otomatis turun tuh asamnya itu. Tapi kalau diisi makanan boleh nggak sih dok? Dalam kondisi demikian? Kalau diisi makanan justru nanti karena saking mungkin bisa juga panik ya. Yes. Ada anxiety juga. Kalau diisi makanan justru makin jadi pemicunya nanti, makin memperparah gitu. Karena kalau orang tua kan kalau perut kita nggak enak makan gitu kan, langsung disarankan makan. Tapi dengan kondisi yang demikian, si pasien paling tidak tahu ya bahwa ini kondisinya harus direda dulu. Misalnya ada begah ya, perut begah atau kembung, itu bisa dikonsumsi obat warung dulu. Oke. Seperti ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai jadi salah gitu ya. Oke, dok, kalau bicara tentang pengobatan GERD sendiri, yang pertama dilakukan tadi dokter bilang sebenarnya dengan deretan obat yang belakangnya zol itu bisa dilakukan. Selain itu apa lagi dok? Apakah memang perlu pengobatan yang cukup intens di beberapa bulan awal? Jadi pengobatan awalnya untuk GERD sendiri ya, jadi untuk lambung juga itu memang sekitar 6-8 minggu ya. Sekitar 2 bulanan lah kurang lebih ya, 2 bulanan. Itu jadi terkadang itu ada beberapa pasien yang udah enak nih lambung saya nih gitu kan, udah nyaman perut saya gitu ya, tidak datang lagi kontrol, ya kan? Sementara itu terus harus dievaluasi sama dokternya gitu. Sekitar 6-8 minggu ini 6-8 minggu ya. Jenis obat ini itu
boleh nggak sih dok kadang ini ya udah lagi nyaman nggak usah minum Nggak bisa obatnya, Nah boleh itu yang nggak? salah sebenarnya Mbak Dika. Oh, Itu yang salah. Jadi tetap harus digunakan obat itu sekitar 6 sampai 8 minggu tanpa putus tuh ya, tanpa putus. Betul. karena bisa jadi nggak tahu kapan kecolongannya gitu ya. Iya. Oke, nah ini kalau kita lihat juga berarti seseorang ini harus selain disiplin minum obat, lifestyle juga harus Betul, itu yang terutama. ini yang paling penting. Ya, lifestyle itu yang penyebab utama yang sering ya. Mhm. Gitu. Karena posisinya kalau minum obat aja lifestyle-nya nggak berubah, Betul, sama aja. sama aja ya. Makannya masih sembarangan ya, kemudian nanti waktunya mau istirahat kita tetap makan gitu kan, atau begadang gitu ya. Nah, jadi ketika begadang itu sebenarnya kan untuk lambung itu mengistirahat waktunya itu bekerja itu di jam 1 jam 2 malam ya. Oh, Jadi ketika kita masih melek justru akan memperparah lambungnya sendiri. Jadi pada saat sadar kalau ya. kita istirahat pasti akan juga mengikuti siklus sirkadian namanya. Jadi bukan cuma masalah kapan makan ya, kapan tidur juga berpengaruh. Betul. Ya, Ya itu Oke. tadi lifestyle. Itu dia lifestyle yang harus diubah. Nanti kita lanjut lagi dok ya. Siap. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang GERD. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Triyono MPD, SPPD Vinasim, spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Puri. Tadi kita sudah bahas bahwa memang pengobatannya harus disiplin obat, Betul. lifestyle-nya juga harus berubah. Ya. Dan kalau ini tidak dilakukan, nggak akan beres-beres ya dok ya. Betul. Makanya ini yang menyebabkan ada orang punya GERD berkepanjangan dan berulang. Ya, karena ya itu tadi ya. Mungkin karena pekerjaan juga ya, salah satunya stres juga menyebabkan itu. Kemudian juga kurangnya karena banyak pekerjaan gitu ya, orang kantoran, jadi sehingga lupa untuk olahraga, Oke. kan salah satunya tadi. Kemudian tidak olahraga, makannya juga sembarangan gitu ya. Jadi ya itu ada kaitannya pasti. Jadi kadang-kadang kita selalu berpikir nih kenapa sih kambuh terus? Ternyata mungkin kita sendiri ya. Ini sangat berkaitan dengan perilaku kita dalam kehidupan berarti ya dok ya untuk si Betul. GERD ini. Karena lifestyle tadi. Lifestyle ya. Betul. Tapi ada nggak sih penyakit lain yang bisa menyebabkan seseorang mengalami ini? Penyakit lain yang menyebabkan ini. Ya kalau penyakit lain tuh nggak ada ya, kecuali memang dia ada tukak di lambung pada saat gastroskopi ya. Jadi kan memang itu awalnya keluhan-keluhan mual, nyeri ulu hati gitu ya, muntah, perut kembung, begah, itu kan lama-lama mengiritasi ya. Jadi kalau penyakit lain kecuali ya itu tadi mungkin anxiety ya, anxiety yang menyebabkan. Salah satunya paling anxiety. Jadi ketika seseorang punya struggle pada penyakit mental tertentu, terutama kecemasan, ini kan memang berkaitan juga dengan produksi asam lambung. Ya. Jadi bisa terjadi begitu ya dok ya? Bisa terjadi. Oke, nah kalau orang lain yang mungkin kadang-kadang kita gini, ada penyakit kronis yang harus diterapi memang jangka panjang, obat-obatan juga banyak sekali. Kadang-kadang yang paling takut, aduh ntar ginjalnya sama lambungnya kena. Iya. Nah sebenarnya ini akan ada masalah nggak sih dok? Selama ada beberapa obat yang mempengaruhi asam lambung ya, itu juga terus diberikan obat itu. Ya salah satunya obat-obat rematik lah ya yang membuat itu. Dengan orang yang autoimun rheumatoid Kalau tadi arthritis pertanyaan ya? Mbak Dika untuk ada nggak kaitannya dengan ya karena tadi bisa karena obat-obatan, terus lifestyle yang pertama gitu kan, itu salah satunya obat-obat rematik yang membuat jadi luka ya.
Jadi harus istilahnya kombinasi obatnya harus Betul. jelas dan bersinergi ya dok ya. Sinergi, betul. Karena kalau enggak mungkin akan jadi masalah, kok ini diobatin yang ini kok muncul yang ini gitu. Karena kita nggak benar-benar merasakan bahwa ini perlu ada kombinasi yang bersinergi dari dokter satu dan dokter lain, dari obatan satu dengan formula obat yang lain ya. Oke, kita coba baca pertanyaan dari pemirsa dulu ya dok ya. Silakan. Lewat DM Instagram saya bacakan. Pertanyaannya, dok, saya sering mengalami sakit MAH sejak kecil. Saat ini gejalanya berubah, bukan hanya sakit tetapi pusing dan panas di bagian dada. Apakah MAH kemudian dapat menjadi GERD, dok? Ini dari Edgina. Ini tadi kita sudah sempat bahas ya. Jadi memang sudah punya masalah Mbak Gina. Mbak Gina. Jadi punya masalah dari kecil nih dok ya. Tapi kok sekarang nggak cuma masalahnya di perut aja. Tiba-tiba dada naik ke panas. atas. Gimana ya dok? Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Gina. Jadi sedikit saya jelaskan, kita mengulang tadi dari depan ya. Jadi ketika ada heartburn, dada terasa seperti terbakar gitu, itu karena si katupnya atau pintunya kita bilang sphincternya itu lemah gitu ya, sehingga mendorong si asamnya itu naik ke atas, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman di dada, seperti terbakar gitu ya. Itu yang kita sebut dengan heartburn tadi ya. Yang kedua tentunya akan menjadi kalau esofagealnya sudah keseringan seperti itu, otomatis menjadi penyakit juga ya Mbak Dika, karena pH yang harusnya diterima sama si esofagus ya, kerongkongan itu sekitar 4 sampai 6. Jadinya pasti akan ya, kita bayangkannya kita secara logika kalau kita terus-terusan pH yang 1 sampai 2 naik ke pH yang 4, itu otomatis kan dia tidak menerima gitu ya. Sehingga menyebabkan itu tadi. Apalagi ini sudah berlangsung dari Mbak Gina kecil ya dok. Betul, ya? dan reflux tadi yang jadi balik arah ya. Yes, betul. Jadi mungkin segera bisa dikonsultasikan ya Mbak Gina ya. Mungkin bisa langsung ke Dokter Triyono juga untuk bisa berkonsultasi. Oke, selanjutnya sudah ada penelpon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi, dengan siapa Ibu? Saya Yeti dari Surabaya. Halo Ibu Yeti, apa kabar? Ya, baik-baik. Gimana di Jakarta? Baik Ibu. Alhamdulillah baik. Silakan Ibu pertanyaannya untuk dokter kami hari ini. Ya, itu tadi kan dokter bilang kalau misalkan susu itu kan bisa pengaruh kena asam lambung gitu ya. Saya sih memang ada asam lambung. Kalau misalkan makanan contohnya pedas, asam kayak susu itu langsung bisa asam lambungnya kumat. Itu kira-kira habis makan itu berapa lama ya? Kalau misalkan picky kan itu kan juga pengaruh ke asam lambung. Jadi maksud saya kalau pikiran itu berapa lama bisa pengaruh ke asam lambungnya itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalkan tadi dokter bilang kalau misalkan malam itu tengah malam ya, kalau nggak salah, maksudnya itu bekerjanya asam lambung atau gimana? Yang saya tanyakan itu, kalau saya sih kadang itu batuk gitu loh. Kalau asam lambungnya itu kumat itu saya itu batuk. Perbedaannya batuk asam lambung sama batuk betul-betul batuk itu gimana ya? Itu yang pertanyaan yang kedua. Kebanyakan itu saya malam gitu loh. Jadi otomatis kan nggak bisa tidur ya kena batuknya itu. Itu aja. Terima kasih. Dokter ada mungkin yang ingin ditanyakan lebih lanjut pada Ibu Yeti? Baik Ibu Yeti, untuk batuknya itu sudah berapa lama Bu Yeti? Maksud saya gini, saya batuknya itu kalau nggak terus-terusan ya? Jadi kalau asam lambungnya itu kumat itu saya baru batuk. Makanya perbedaannya batuk asam lambung yang benar-benar batuk kan asam lambung ya Bu ya? Gitu loh. Baik. Usia Ibu Yeti sekarang berapa Bu? 63. 63. Cukup dok? Atau ada lagi? Cukup. Oke, Bu Yeti kita akan coba bahas ya Bu ya. Ibu semoga terus sehat dan terima kasih sudah menelpon kami di Bincang Sehati. Oke, ini Bu Yeti 63 ya dok ya. Jadi memang punya masalah di lambung dan kondisinya memang ketika minum susu itu akan lebih reaktif dan kalau lambungnya lagi bermasalah jadi sering batuk. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita bahas tapi usai jeda ya dok ya. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang GERD dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Triyono MKPD, SPPD, Vinasim, spesialis penyakit dalam dari Mandaya Royal Hospital Polri. Kita akan menjawab pertanyaan Ibu Yeti yang tadi terpotong jeda ya dok ya. Yang pertama, ketika mengkonsumsi turunan dari produk susu, ini kondisinya lambungnya nggak enak. Nah ini apa yang dialami oleh Ibu Yeti sebenarnya? Ya itu tadi saya bilang, karena hampir 90% tadi ya orang Indonesia itu mengalami intoleransi laktosa, di mana ketika terjadi intoleransi laktosa itu pasti juga keluarnya seperti perut kembung, perut kemudian begah gitu ya, terus mual, itu pasti akan terjadi. Jadi kalau ada intoleransi laktosa ini akan terjadi. Jadi ketika itu sering terjadi mungkin bisa dihindari aja ya dok ya? Bisa dihindari. Karena kalau memang hal itu ya? terjadi, betul. Jadi kita lebih baik menghindari faktor-faktor pemicunya Mbak Dika. Jadi kalau memang tidak harus minum setiap hari, better enggak, kita cari yang lain ya, sumber proteinnya mungkin dari susu kedelai atau susu yang lain. Oke, selanjutnya batuk. Nah, jadi memang Bu Yeti ini sering sekali batuk ketika lambungnya bermasalah. Yang mau ditanyakan mana bedanya batuk karena masalah di area paru-paru atau mungkin karena infeksi virus bakteri tertentu dengan batuk karena lambung. Baik, jadi ketika kita bedakan ini batuk paru-paru atau tidak, kan salah satunya biasanya batuk lebih dari 2 minggu ya pasti dokternya akan ada aware ya, akhirnya pasien itu kan di rongsen. Namun ketika di rongsen juga nggak ada masalah, namun diperbaiki lambungnya ada membaik, kemudian gejala batuknya juga berkurang, ya itu berarti masalahnya dari lambung itu sendiri. Betul. Jadi ada nggak sih beda mungkin rasa gatalnya atau rasa ditambah dengan mungkin sensasi yang lain kalau ini memang batuk karena? Mbak Dika. Cuma gejalanya aja, gejala dari asam lambungnya itu yang berbeda. Maksudnya kalau batuk gitu ya, yang ditimbulkan oleh sakit paru-paru misalnya TBC atau pneumonia, itu dokternya juga akan tahu tuh kalau ada gejala namanya sudah infeksi ya. Kalau infeksi kan pasti ada demam ya. Infeksi pasti ada demam. Jadi ketika dia demam, ada demam, batuk 2 minggu nggak ada perbaikan gitu ya, maka dokternya juga akan melakukan pemeriksaan rongsen. Namun ketika demam nggak ada tapi batuknya setelah di rongsen juga normal, pasti akan dokternya juga akan memikirkan diagnosis lain. Oke, jadi memang perlu diperhatikan istilahnya gimana nih fase ini, apakah batuknya memang dalam kondisi tertentu, ada demam atau tidak, ada mungkin simptom yang lain atau tidak. Kalau ada demam pasti itu akan ada infeksi. Nah, lebih baik memang kondisi demikian langsung berkonsultasi. Jadi, biar juga nyaman ya dok ya? Betul, jadi artinya Ibu Yeti boleh ke dokter penyakit dalam terdekat di Surabaya. Nah ini juga ada pertanyaan dari Ibu Herni. Yang jadi pertanyaan besar juga untuk semua orang karena waktunya tidak cukup lagi untuk kita sambungkan ya. Saya coba tanyakan dok, GERD itu bisa sembuh total nggak? Karena orang-orang yang punya GERD kayaknya pasti akan terus berulang. Baik, GERD itu akan sembuh, bisa disembuhkan, bisa. Tadi pertanyaan Mbak Dika, GERD bisa disembuhkan nggak dok? Bisa disembuhkan. Namun tentunya kita hindari faktor-faktor pemicu tadi. Gitu. Ketika sudah nyaman dengan kita olahraga, memperbaiki gaya hidup gitu ya, pasti nggak akan kembali. Namun ketika kita makan makanan yang berlemak, salah satu tadi saya bilang coklat, keju, itu akan salah satu faktor pemicu timbulnya GERD kembali. Jadi ini Bu Herni dan teman-teman yang punya GERD bisa sembuh total, bisa. Tapi permasalahannya bisa nggak? Jangan juga menyembung lagi tuh lifestyle yang ada. Faktor pemicu. Faktor pemicunya jangan kita ini lagi Mbak Dika. Betul. Ini yang paling penting ya. Berarti yang perlu dijaga makan kita ya. Yang ada di piring itu penting. Ya lifestyle gaya hidup, olahraga, bukan cuma makan ya, tapi olahraga, turunkan berat badan. Itu penting. Ya penting. Kemudian makan makanan yang berlemak seperti coklat tadi, keju ya, itu harus, karena si coklat keju tadi kan saya sampaikan sama Mbak Dika memperlambat waktu pengosongan lambungnya, gitu, dan menyebabkan lama-lama kalau itu terus-terusan jadi katupnya jadi bisa melemah.
Nah ini yang Itu mungkin Mbak Dika. jadi orang sering abai, ya udahlah Ya. ya kalau GERD itu penyembuhannya sebentar kok. Iya, sudah apa-apa. enak kok Udah gitu enak kan, sudah kok. enak dengan hidup sehat, kemudian makan makanan yang sehat tentunya, gitu kan. Namun begitu ada faktor pemicunya, timbul lagi. Timbul lagi. Iya. Mungkin yang bisa membuat orang jadi lebih aware lagi, GERD yang tadi kita anggap sebagai penyakit, ada penyakit ringan gitu ya. Iya. Bisa nggak jadi menimbulkan satu masalah serius atau keganasan bahkan komplikasi tertentu ketika kita abai? Bisa. Apa keganasan yang terjadi? Komplikasi yang paling berat itu bisa terjadi CA juga ya, CA gaster namanya ya. Wah. Ya kalau kita endoskopi, biasanya dokter gastro untuk endoskopi itu lama-lama akan menjumpai namanya ada penyakit Barrett esophagus ya, karena sudah luka di esofagusnya itu. Gitu. Ini bisa sampai ke situ dok? Bisa. Terberatnya Mbak Dika. Itu yang paling berat. Paling berat. Jadi nggak boleh abai dan juga mungkin kita nggak bisa sembarangan aja ya dok ya untuk melihat penyakit ini sebagai penyakit yang musiman datang nanti juga beres Hilang lagi 2 minggu gitu. yes. Iya. Karena ujungnya kalau terus-menerus terjadi luka di esofagus terus-menerus, Ya. nah ini bisa juga menyebabkan tadi Barrett sampai ke esophagus CA tadi. ya. Barrett esophagus. Nah ini juga kadang orang abai juga nih, sebenarnya ada orang yang sering sekali radang tenggorokan dan mungkin pahit tapi dia nggak sadar, dia pikir cuma masalahnya ada di sana. Itu juga katanya karena GERD juga ya dok ya? Iya. Hmm. Bisa jadi. Oke. Karena tadi saya bilang pH-nya itu yang seharusnya si esofagus itu menerima 4 sampai 6, ketika asamnya naik jadinya luka. Oke. Gitu. Dan ini bisa jadi masalah serius ketika tidak dibenar-benar Tidak ditangani dibenahi. dengan tepat Iya, ya. tidak Tidak dibenahi, tidak berkonsultasi dengan dokter yang tepat, pengobatannya juga asal-asalan, Asal-asalan. nggak disiplin obat gitu ya dok. Iya. Ya, mungkin dokter bisa terakhir kasih tips untuk kita bisa menghindari kondisi GERD. Karena better kita menghindari daripada mengobati. Dok, ya. Betul. Jadi baik pemirsa di rumah, ketika teman-teman di rumah mengalami kondisi GERD, yang pertama kali adalah perubahan gaya hidup. Nah, itu penting. Intinya itu. Dan turunkan berat badan ya, Mbak Dika tentunya. Dan itu ya dok ya, lifestyle, jaga berat badan, dan olahraga. Faktor makanan, olahraga dan faktor makanan Itu juga. dia Nanti tips harus yang dijaga. paling penting dari Dokter Triono hari Siap. ini. Thank you Dan dok. kalau memang ada timbul gejala, bisa sediakan obat-obat warung yang ada di warung, bisa disimpan di tas misalnya. Ketika itu timbul lagi, itu bisa dikonsumsi. Itu jadi pertolongan pertama. Kalau nggak sembuh juga langsung konsultasi sama Dokter Tria di Mandaya Royal Hospital Siap. Polri. Oke dokter, terima kasih banyak Terima kasih Mbak Dika. sudah ada di Bincang Sehati. Semoga terus sehat dan bisa terus menginspirasi. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Gimana tips dari dokter kami sudah dicatat. Semoga berguna untuk Anda, menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa unduh The I Plus 3W Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Sampai jumpa.